Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Sarwono, mohon izin mengikuti kegiatan seminar nasional biologi dengan membawakan judul Keanekaragaman jenis jamur makroskopis Ascomycota di Desa Barumanis, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. Desa Barumanis berada di ketinggian 900 hingga 1200 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 1200 hektar, berada di kaki Bukit Barisan dan berbatasan langsung dengan hutan lindung Bukit Daun. Desa Barumanis terdiri dari 3 wilayah. Yang pertama perumahan, kemudian bagian perkebunan, dan bagian hutan desa. Potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki Desa Barumanis cukup tinggi dilihat dari kondisi lingkungan di sekitarnya, termasuk juga potensi keanekaragaman jenis jamur makroskopis. Penelitian tentang jamur makroskopis memang sudah banyak dilakukan, tapi data penelitian tersebut belum mencukupi dari keseluruhan wilayah Indonesia yang sangat luas ini. Terkhusus di Provinsi Bengkulu, penelitian tentang jamur makroskopis Ascomycota masih jarang dilakukan sehingga perlu dilakukan penelitian terkait. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode jelajah, kemudian dilakukan pengukuran faktor abiotik meliputi suhu, pH, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan intensitas cahaya. Identifikasi sampel dilakukan dengan mencocokkan data karakteristik jamur yang diperoleh dengan beberapa buku acuan identifikasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menjabarkan masing-masing jamur berdasarkan karakteristiknya. Hasilnya diperoleh 4 ordo, 6 famili, dan 8 genus. Dari ke-8 genus yang diperoleh, genus Celeria diperoleh 11 jenis, dan masing-masing genus lainnya diperoleh 1 jenis. Hasil pengukuran faktor abiotik diketahui suhu minimum 18,3, maksimum 35 derajat Celcius, pH tanah 6,3 hingga 6,9, kelembapan tanah 2,2 hingga 7,5, kelembapan udara 56% hingga 82%, intensitas cahaya 72 hingga 1836 lux. Dari kondisi faktor abiotik tersebut memungkinkan beberapa jamur makroskopis masih dapat bertahan hidup pada lingkungan tersebut. Ordo Perizales kita jumpai juga Galiella celebica dengan karakteristik berwarna coklat, memiliki bentuk seperti mangkok berwarna berkoloni pada substrat kayu lapuk. Kemudian Scutellinia scutellata memiliki karakteristik berwarna oranye dan memiliki rambut di sekujur tepi bagian atasnya. Dan Pseudaloria quinaultiana memiliki karakteristik berwarna oranye dan bagian tepi yang tidak beraturan. Ini merupakan satu-satunya jamur yang kita temukan pada substrat tanah. Kemudian ordo Ciliariales kita temukan Cilaria formulata, bentuknya seperti jari berukuran besar. Cilaria obovata memiliki karakteristik bagian bawah yang relatif lebih kecil dari bagian atasnya. Kemudian Cilaria foliformis memiliki bentuk seperti jarum. Cilaria liquidambaris juga memiliki bentuk seperti jarum yang lebih kecil. Kita jumpai juga beberapa genus yang kita tidak ketahui jenisnya, antara Celeria sp1, Celeria sp2 kita jumpai pada substrat bambu. Kemudian Celeria sp3, Celeria sp4, Celeria sp5, Celeria sp6, dan sp7 kita jumpai juga pada lingkungan di sekitar Desa Barumanis dengan menempel pada substrat kayu lapuk. Ditemukan juga Roxyllinia subiculata dengan menempel pada substrat kayu lapuk dengan hidup berkoloni dengan jumlah yang sangat banyak berwarna hitam. Kemudian ordo Ciliarias yang terakhir ada Daliania concentrica, kita temukan berbentuk bantal berwarna coklat menempel pada substrat kayu lapuk. Kemudian dari ordo Hippocreales kita temukan Nectria cinnabarina berwarna oranye. Apabila pada fase demasa dia akan berubah warna hingga coklat hingga hitam. Kemudian kita temukan ordo Heliotiales, yaitu lapmon bicolor berwarna putih berbentuk mangkuk berukuran sangat kecil dan menempel pada substrat bambu lapuk. Dari beberapa jamur yang kita temukan yang masih cukup banyak membuktikan bahwa Desa Barumanis memiliki alam yang masih cukup terjaga sehingga potensi keanekaragaman hayati masih cukup tinggi. Terima kasih.